Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pemandangan tidak biasa dari Tanah Suci. Media sosial dalam beberapa hari terakhir ramai memperlihatkan video kondisi cuaca yang cukup ekstrim di sejumlah wilayah Arab Saudi. Ada rekaman angin kencang dan debu pekat yang membuat jarak pandang di jalan raya menurun. Ada pula video yang memperlihatkan langit di sekitar Makkah tampak gelap kemerahan saat menjelang malam. Dan yang tidak kalah menarik perhatian, beredar rekaman yang disebut memperlihatkan hujan es di jalur antara Makkah dan Madinah. Pertanyaannya, apakah Makkah dan Madinah benar-benar sedang dilanda badai besar? Apakah aktivitas jemaah sampai terganggu? Nah, di video ini kita akan bedah satu persatu. Bukan untuk membuat jemaah panik, tetapi supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai kondisi cuaca di Tanah Suci. Sahabat semuanya, kalau kita melihat berbagai video yang beredar, setidaknya ada beberapa fenomena yang paling banyak menjadi perhatian. Pertama, debu pekat dan angin kencang. Dalam sejumlah rekaman, kondisi jalan terlihat berkabut oleh debu. Kendaraan yang melintas harus lebih berhati-hati karena jarak pandang bisa berkurang. Kedua, perubahan warna langit. Ada video yang memperlihatkan langit dengan warna gelap kemerahan. Pemandangan seperti ini memang terlihat dramatis, terutama ketika bertepatan dengan waktu matahari terbenam. Ketiga, hujan es. Ada pula rekaman yang memperlihatkan butiran es setelah hujan di kawasan yang disebut berada di jalur Makkah sampai Madinah. Lalu, bagaimana tanggapan dari pihak otoritas Arab Saudi? Untuk mengetahui situasi sebenarnya, kita perlu melihat informasi dari National Center for Meteorology atau NCM, lembaga meteorologi resmi Arab Saudi. NCM memang mengeluarkan sejumlah peringatan cuaca untuk wilayah Arab Saudi pada periode ini. Dan yang menarik, jenis peringatannya tidak selalu sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di wilayah Madinah dan sekitarnya, salah satu perhatian utama adalah aktivitas angin permukaan yang dapat membawa debu dan pasir. Ketika angin bertiup cukup kuat, partikel debu dapat terangkat ke udara. Dampaknya, jarak pandang horizontal dapat menurun. Inilah yang menjadi salah satu risiko terbesar bagi transportasi. Karena ketika jarak pandang turun, pengemudi membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi. Sementara, bagi jemaah yang berjalan kaki, debu pekat juga dapat mengurangi kenyamanan dan mengganggu pernapasan. Jadi, kalau melihat kondisi Madinah, jangan hanya fokus pada istilah badai pasir. Yang lebih penting justru adalah dampaknya. Angin aktif, debu beterbangan, jarak pandang menurun, dan ketika kondisi tersebut terjadi secara bersamaan, aktivitas di luar ruangan menjadi lebih berisiko. Karena itu, jemaah yang sedang berada di Madinah sebaiknya memperhatikan informasi cuaca sebelum keluar hotel. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, jangan memaksakan aktivitas di ruang terbuka ketika kondisi debu sedang pekat, terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang sensitif terhadap debu. Waspada bukan berarti panik. Justru dengan mengikuti informasi resmi, jemaah bisa melakukan antisipasi lebih awal. Sahabat El Laila Official, sekarang kita menuju Makkah. Disinilah narasi di media sosial menjadi semakin ramai. Karena selain video debu dan angin, ada pula rekaman yang memperlihatkan langit Makkah tampak gelap kemerahan. Namun, kita perlu meluruskan satu hal. Jangan langsung menyimpulkan bahwa seluruh kota Makkah sedang diterjang badai pasir. Peringatan cuaca di wilayah Makkah dapat mencakup fenomena seperti hujan, angin aktif, penurunan jarak pandang, dan potensi petir di sejumlah area. Jadi, kondisi Makkah dan Madinah tidak harus sama. Bisa saja satu wilayah mengalami debu, wilayah lainnya mengalami hujan, dan kawasan lain mendapatkan angin yang lebih kuat.
Inilah mengapa informasi cuaca harus dilihat berdasarkan lokasi dan waktu yang spesifik. Lalu, bagaimana dengan video langit yang tampak merah atau kemerahan? Ini memang menarik. Tetapi, kita tidak boleh langsung memastikan penyebabnya hanya dari sebuah video. Warna langit dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi atmosfer. Misalnya, posisi matahari ketika terbenam, awan, serta partikel yang berada di atmosfer, termasuk debu. Ketika terdapat banyak partikel di udara, cahaya matahari dapat mengalami perubahan cara penyebaran dan hamburan. Akibatnya, warna langit bisa terlihat lebih dramatis. Jadi kalau kita melihat video langit Makkah berubah menjadi merah, jangan langsung menyebutnya sebagai bukti bahwa badai pasir besar sedang menghantam Masjidil Haram. Kita tetap harus melihat informasi resmi dan kondisi di lapangan. Sahabat semuanya, sekarang mengenai hujan es. Ini juga menjadi salah satu video yang ramai diperbincangkan. Dalam rekaman yang beredar, terlihat butiran es setelah hujan yang disertai angin. Fenomena hujan es sendiri bukan sesuatu yang mustahil terjadi di kawasan Arab Saudi. Kemudian muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah kondisi cuaca ini membuat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ditutup? Sahabat semua, jangan sampai kita salah memahami peringatan cuaca. Adanya peringatan meteorologi tidak otomatis berarti kedua masjid suci ditutup atau aktivitas ibadah dihentikan. Peringatan cuaca merupakan langkah antisipasi. Tujuannya agar masyarakat dan jemaah mengetahui potensi bahaya dan dapat menyesuaikan aktivitas. Jadi, kalau ada informasi di media sosial yang mengatakan Masjidil Haram lumpuh atau Masjid Nabawi ditutup karena badai, jangan langsung percaya. Cari pengumuman resmi dari otoritas yang berwenang. Karena antara peringatan cuaca dan keputusan operasional adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang harus dilakukan jemaah? Pertama, pantau informasi resmi. Ikuti informasi dari National Center for Meteorology atau NCM dan otoritas Saudi. Kedua, jika debu mulai pekat, kurangi aktivitas di ruang terbuka. Ketiga, jika sedang menggunakan kendaraan dan jarak pandang menurun, ikuti arahan pengemudi dan jangan memaksakan perjalanan. Keempat, jika terjadi hujan disertai petir dan angin kuat, hindari tempat terbuka dan ikuti instruksi petugas. Kelima, perhatikan jemaah lansia. Jangan memaksakan aktivitas fisik ketika kondisi lingkungan sedang tidak bersahabat. Dan yang keenam, jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena dalam situasi seperti ini, kepanikan bisa muncul lebih cepat daripada kondisi cuacanya sendiri. Sahabat El Lela Official, kalau kita rangkum kondisi yang ramai, dibicarakan beberapa hari terakhir. Madinah menghadapi aktivitas angin dan debu di sejumlah wilayah. Makkah juga berada dalam pemantauan cuaca dengan fenomena yang dapat berbeda sesuai lokasinya. Di media sosial, kita melihat berbagai rekaman. Ada debu pekat, ada angin kencang, ada langit yang tampak kemerahan, dan ada video yang disebut memperlihatkan hujan es di jalur Makkah sampai Madinah. Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Arab Saudi memang sedang dinamis dan jemaah perlu meningkatkan kewaspadaan. Sahabat semua, Tanah Suci adalah tempat yang sangat dirindukan. Namun, ketika kita berada di sana, ibadah harus disertai ikhtiar menjaga keselamatan. Kalau angin menguat, waspada. Kalau debu mulai pekat, lindungi diri. Kalau hujan dan petir datang, ikuti arahan petugas. Dan kalau melihat video viral, jangan langsung panik. Periksa dulu informasinya, karena tujuan kita bukan membuat jemaah takut, tetapi memastikan jemaah mendapatkan informasi yang akurat, jernih, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagi Anda yang sedang berada di Makkah atau Madinah, bagaimana kondisi di tempat Anda sekarang? Apakah sedang hujan?
apakah ada angin kencang atau justru kondisi sudah kembali normal? Silahkan tuliskan pengalaman sahabat semua di kolom komentar. Informasi dari jemaah yang berada langsung di lapangan tentu sangat berharga bagi sahabat semuanya yang sedang mempersiapkan perjalanan ke Tanah Suci. Jangan lupa subscribe El-Laila Official, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat yang membutuhkan informasi mengenai kondisi Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada seluruh jemaah. Semoga setiap langkah ibadah dimudahkan. Dan semoga seluruh jemaah yang berada di Makkah, Madinah, maupun wilayah Arab Saudi lainnya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.